Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik. Engkau senantiasa menyertai, memberkati kami dan memakai kami sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Aidiula debatado di bagasan hamu giok ni roha naung ulau saut. Mangihuton lomoni rohana. Allah mengerjakan di dalam kamu. Tahun ini, HKBP menetapkan sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan dengan ayat firman dari Filipi 2 ayat 12. Dan temanya adalah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sepintas kita memikirkan bagaimana mengerjakan keselamatan. Dan jika hanya mengandalkan diri sendiri, tentu kita tidak akan sanggup untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh firman bagi kita. Maka izinkanlah Allah mengerjakan melalui diri kita. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita kemauan untuk tetap setia dan taat, untuk tidak goyah dalam hidup Kristiani kita. Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Dan tentunya bukan hanya kemauan, tetapi juga kekuatan untuk taat. Kita disokong oleh Tuhan. Mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita, tetapi kuasa untuk itu berasal dari Tuhan. Kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus pun berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu." Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu di dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk taat. Prinsipnya adalah Allah bekerja, harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu, memberi kemauan sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita. Ketaatan harus dimulai dulu dari dalam hati, kemudian keluar dalam bentuk tindakan. Banyak sekali orang Kristen yang taat kepada Allah hanya karena tekanan dari luar, karena orang lain, karena orang di luar diri mereka, bukan karena dari dalam diri mereka, bukan karena kuasa yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di Filipi, bahwa bukan karena kehadirannya di tengah-tengah mereka yang penting, melainkan keinginan mereka untuk taat kepada Allah dan berkenan kepada Allah. Itulah yang penting. Bukan karena pendeta maka kita taat, bukan karena sintua maka kita taat, bukan karena keluarga maka kita taat, tapi memang karena dari dalam diri kita sendiri, karena kuasa Allah ada dalam diri kita sendiri, maka kita mau taat dan mau mengerjakan keselamatan itu. Mereka tidak dapat membangun hidup mereka pada Paulus, karena Paulus tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Memang kekuatan daging dalam diri kita dan kekuatan iblis merongrong kita. Namun kuasa oleh karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus juga disediakan bagi kita. Kuasa itu telah tersedia. Kita hanya tinggal memakai kuasa Allah di dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana kita memakainya? Dengan firman Tuhan. Firman Allah itu istimewa, penuh kuasa dan mutlak. Kuasa ilahi dicurahkan ke dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kemudian kita dapat memakai kuasa Tuhan itu dengan doa. Kalau kita ingin agar kuasa Allah bekerja dalam diri kita, maka kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Allah. Tetapi kita juga harus berdoa, karena doa adalah alat kita alat kedua yang dipakai Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita.
Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Izinkanlah Allah mengerjakan yang baik di dalam diri kita dan menjadi berkat bagi sesama melalui ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu taat kepada perintah Tuhan, mengerjakan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, berkuasalah Engkau atas hati dan pikiran kami, sehingga ketaatan kami itu adalah karena dorongan kuasa yang ada dalam diri kami, yaitu kuasa-Mu, ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.